Baik, berikut adalah bagaimana kita melakukan pengacakan apabila eh, perlakuan atau perlakuan yang dipakai itu yang mana saja. Andaikan begini, andaikan dalam hal kualitas sebuah padi, katakanlah padi varietas unggul dan bareng, misalkan ada sebanyak 25 varietas yang sudah diketahui PUTW. Sebut saja namanya misalnya dari A sampai Y, jadi ada 25. Andaikan, andaikan pemilihan varietas-varietas itu sudah ditentukan. Misalkan varietas nomor 5, 7, 4, 18, 11, ya, maka pengaruh dari perlakuan itu kita sebut tetap kalau kelima variabel ini, kelima varietas ini yang hanya dipelajari dan tidak digunakan untuk membuat generalisasi tentang varietas yang dipakai. Oke, jadi misalnya yang pilih 5, 7, 4, 18, 11, maka E, G, D, R, K ini yang dipakai. Dan pengaruh perlakuannya bersifat tetap. Namun bagaimana kalau pemilihan dari varietas itu ya, dilakukan secara acak ya, dan hasil analisis itu digunakan untuk generalisasi dari seluruh perlakuan varietas unggul tanggal ini. Ya. Oleh karenanya, agar pemilihan dari varietas unggul tanggal itu secara acak, maka kita buat sebuah prosedur bagaimana mengacaknya. Oke, jadi kita buat saja di sini ada 25 bilangan acak yang kita bangkitkan dengan cara membuat sama dengan run kurung buka kurung tutup ya. Nah, kemudian sebanyak 25 ini kan kalau kemudian kita urutkan ya, 1 sampai 25. Jadi kalau kita ranking, maka pada saat posisi ini ya, relatif terhadap data 25 data pilihan acak ini, maka angka 0,5754557 itu urutan ke 12. Nah, tentunya ini kalau kita ambil dari yang terbesar ya, dari yang terbesar. Jadi kalau ini adalah randomnya, ini adalah pilihan random. Nah, ini adalah yang terbesar, rank dari ini itu berapa? Ini ranknya 12 ya. Kalau kita bagaimana mengacaknya, kita tekan Ctrl copy, kemudian Ctrl V ya. Ctrl V begini ya, maka dia akan berubah sendiri tabel nilai acaknya, tentunya juga tabel randomnya ini juga berubah, dan nilai 0,7923 ini adalah 5 yang terbesar, nomor 5, jadi rank nomor 5 dari seluruh bilangan yang terambil secara acak tersebut. Oke, ya. Nah, 5 ini diterjemahkan bahwa kita membuat sebuah urutan ya, dari 1 sampai 25 untuk nama varietas urutan warna yang disediakan ini dari A sampai Y. Jadi kalau 5 itu berarti E, kalau 15 berarti O, gitu ya. Nah, gitu. Jadi begitulah cara membuat bagaimana pengacakan yang bisa kita gunakan untuk memilih variabel-variabel untuk digunakan di dalam penelitian. Jadi kita letakkan setelah buat itu kita letakkan di sembarang sel kosong, kemudian tekan Ctrl C atau copy, kemudian tekan V atau paste. Ini kemudian setelah kita bilang berhenti, nah berarti
variabel-variabel yang digunakan atau VUTW yang digunakan adalah yang ke nomor 19, 10, 12, 5, dan 16 atau SCL, PP. Nah, itu bagaimana memilih memilih sebagian mengacak sebagian dari yang ada, misalnya 5 dari 25. Ya. Jadi kita buat tabel di sini, ya, yang kita buat namanya di sini kita bernama VUTW misalnya, ya. Jadi kalau di sini kita sudah melakukan rankingan, jadi ini tuh ranknya 19, ini ranknya 10 dan sebagainya. Ya. Setelah diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil, maka 19 di sini dibaca dari, ya, jadi kita lihat rumusnya, VLOOKUP bahwa E4 ini pada tabel VUTW kolom 2 itu apa? Ternyata itu adalah S, ya. Oke, pengajakan berikutnya yang berkaitan dengan kalau kita sudah pengajakan pada rancangan acak lengkap, ya. Andaikan begini, andaikan kita ingin melakukan penelitian, ya, di mana pengaruh atau perlakuan yang kita gunakan itu ada sebanyak 7. Ada 7. Dan ulangannya sama 5 semua nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita sebut perlakuannya adalah MET A, MET B, MET C, sampai MET G. Jadi ada 7. Dan karena ulangannya masing-masing sama 5, maka harus tersedia 7 kali 5, 7 kali 5 atau 35 satuan percobaan yang semungkin-mungkin. Nah, di sini saya gambarkan satuan percobaan itu adalah masing-masing sel ini yang berwarna sama. Maksudnya warna sama itu kita anggap sebagai kondisi dari satuan-satuan percobaan yang mungkin. Andaikan posisinya seperti ini, memang, ya. Kemudian kita beri nomor dari 1 sampai 35. Cara memberi nomornya misalnya seperti ini. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 6, 7, 8, dan seterusnya sampai yang terakhir 31, 32, 33, 34, 35. Jadi ini nomor ini bersesuaian dengan peta-peta yang ada di sini. Nah, bagaimana kita mengalokasikan perlakuan-perlakuan itu ke dalam peta-peta ini? Tentu jangan melakukan pengajakan, ya. Jangan melakukan pengajakan. Nah, di sini cara mengacaknya seperti apa, ya? Tadi sekali lagi kita buat dulu di sini, ya. Ini apa namanya, urutan. Sebetulnya ini ada 5 pertama itu A, 5 kedua itu B, dan seterusnya, ya. Perlakuan A disebut MET A, MET B, MET C, sampai MET G, ya. Kemudian kita buat di sini tabel bilangan acak. Tabel bilangan acak dengan cara membuat fungsi Excel ini sama dengan run, belum tutup, ya. Nah, ini akan menghasilkan, pada saat ini menghasilkan 0,23605, ya. Nah, di sini kita melakukan perankingan di sini, ya, bahwa ranking C27 ini, ya, C27 ini kita ulangi juga bisa nih, ya. Ini misalnya ini namanya acara, ya, acara. Ya, kita beri nama array namanya acara. Kita buat begini. Sama dengan rank. Rank itu ada, kalau Excel baru ada rank AVG dan rank EQ. Rank AVG itu kalau untuk menghindari apabila kita punya data yang sama. Nah, oke. Karena apa namanya, kita mengacak dari distribusi seragam, ya. Mudah-mudahan kita berharap bahwa tidak ada data yang sama persis, meskipun kita tetap menggunakan AVG seperti ini, ya. Kita menggunakan rumus baru ini dengan rumus yang baru. Kemudian ranknya berapa? Rank ini, ya, bilangannya itu relatif terhadap ini semua, ya, yang namanya acak RAL ini, ya, acak RAL. Kemudian kalau pakai Excel yang baru, kita bisa mengacaknya mulai dari kecil ke besar atau ascending, atau dari besar ke kecil atau descending. Misalnya kita pakai ascending 1 gitu, ya. Nah, kemudian kita tekan enter, kemudian kita kopikan ini
rumus barunya ini ya, rank AVG ini kita kopikan ke bawah. Nah, begini, kita tekan Ctrl copy, Ctrl paste, ya. Nah, artinya sekarang mat A ini kelima mat A ini dialokasikan ke kotak nomor 13, 17, 28, 12, dan 24. Di manakah 13 itu? Ya, berarti di sini langsung nyaut ya. Karena ini 5, 10, 15, ini 13 misalnya. Nah, 13, 17, 12, 14 itu ya. Nah, gitu. Itu baru sekali. Baru sekali ya. Kalau misalnya kita mau mengulangi pengajakannya, ini karena di sini kita kopikannya dengan cara membaca begini, O1 ya. Mat G. Jadi kalau kita lihat di sini I5 itu ya, 1 itu alokasi RAL di sini ya. Kemudian 2 alokasi RAL, di mana kalau mau melihat alokasi RAL itu kita tekan F5, alokasi RAL itu di mana? Di sini ya. Alokasi RAL. Kita lihat alokasi RAL itu ya. Kemudian kita letakkan di sini ya, 1. Yang ranknya 1, yang ranknya 1 di sini yang mana? Nah, rank 1. Kita lihat 1 itu mat G ya. Nah, di sini apa namanya, yang ranknya 1 itu mat G, maka mat G harus diletakkan di apa namanya, satuan percobaan 1 ya. Ini satuan percobaan 1. Satuan percobaan 2 apa? Satuan percobaan 2 mat E. Kenapa mat E? Nah, kita lihat di sini. Yang ranknya 2 itu mat E gitu ya. Dan seterusnya. Nah, oke. Kalau misalnya kita mau mengulangi pengajakannya, tinggal tekan Ctrl C atau copy, kemudian tekan Ctrl V. Ini ya. Nah, dia bergerak terus seperti ini, kemudian kira-kira kita menghentikan stop. Nah, maka ini adalah alokasi terakhir. Mengacak artinya kan dalam rancangan acak lengkap itu yang namanya satuan percobaan ya, dalam semua rancangan sebetulnya. Yang namanya satuan percobaan itu adalah unit terkecil yang bisa diberi perlakuan apa saja tergantung di sini ya. Bisa A, B, C, D sampai G ya. Jadi kebetulan pengalokasiannya seperti ini. Jadi A-nya bisa di sini, di sini ya. Oke. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Kebetulan ini berdekatan, tidak masalah. Karena pengacakannya seperti itu ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan masalah pengacakan. Yang pertama, pengacakan bagaimana memilih unit beberapa perlakuan dari populasi perlakuan yang ada. Yang kedua adalah mengacak bagaimana perlakuan yang sudah disiapkan untuk rancangan acak lengkap itu ke dalam satuan-satuan percobaan ya. Terima kasih.